Nah, mari kita sama-sama membuka satu bagian sekali lagi dari Injil Yohanes. Kita akan melihat pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Harusnya kita melihat dari ayat yang ke-11, tapi karena ayat yang ke-11 kita sudah sempat singgung pada minggu yang lalu, kita tidak baca lagi. Kita akan nanti memperhatikan beberapa bagian dari perikop yang sebelumnya, tapi pada minggu ini kita akan berfokus kepada ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-20. Saya bacakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kalau sudah mendapatkannya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan dan juga anugerah untuk membaca firman-Mu Tuhan. Sekarang ketika kami akan merenungkannya, kami mohon Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan berkati untuk setiap jemaat Tuhan, satu persatu di tempat ini, dari yang paling senior sampai yang paling muda. Supaya kami semua boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dan kami boleh menikmati firman-Mu dan menguatkan hidup kami. Dan akhirnya boleh berbuah sehingga kami pun jadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga hamba-Mu yang akan bicara, Tuhan yang akan tolong di dalam setiap kelemahannya dan Tuhan yang mampukan untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepadanya untuk jemaat Tuhan pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, yang mengasihi kami sampai kepada kesudahannya. Kami sekali lagi mengucap syukur dan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, pada perjalanan saya menuju ke Auckland setelah saya tes interview dan juga ujian kependetaan, waktu saya transit di Sydney, saya itu berjumpa dengan timnas sepak bola Indonesia. Ya, kalau saudara tahu pada minggu yang kemarin, hari Kamis itu timnas Indonesia sedang bertanding melawan timnas Australia di dalam rangka menuju kepada FIFA World Cup tahun depan. Gitu, ya. Dan ternyata seperti yang saudara juga tahu, timnas Indonesia yang datang dengan begitu confident karena mereka punya pasukan yang baru dan mereka punya pelatih yang baru, sama-sama orang Belanda, akhirnya dibantai 1-5, gitu ya. Gagal total. Gitu. Nah, menariknya adalah tanpa sengaja pada waktu saya transit di Sydney, saya ketemu dengan mereka itu. Pemain-pemain yang diberitakan yang selama ini saya lihat di televisi dan saya cuma baca di surat kabar. Saya ketemu itu, satu tim. Ya, mulai dari pelatih, kepala, lalu seluruh pemain dan juga staf-staf. Semua ada di situ di depan mata saya.
Dan akhirnya saya pilih-pilih tuh, saya mau foto sama siapa. Saya nggak bisa foto dengan semuanya, gitu ya, puluhan orang. Akhirnya saya cuma foto sama pertama tuh, kiper Timnas Indonesia, Martin Paes yang kebobolan 5. Ya, saya ajak foto. Ya, kebobolan 5 gol, ya. Terus setelah itu saya ketemu sama gelandang Timnas kita, Marcelino Ferdinand. Saya panggil Lino, boleh nggak foto? Dia bilang, iya oke, foto. Ya, terus setelah itu saya ketemu sama siapa lagi? Saya ketemu sama kapten Timnas Indonesia, si Jay Itzes, back dari gimana ya? Back salah satu klub di Italia yang katanya dia sedang ditawar oleh Juventus untuk main ke klubnya itu. Ya, luar biasa penting. Sama satu lagi saya foto, orang yang keempat, Ole Romeni. Satu-satunya pencetak gol hari itu untuk kesebelasan Indonesia. Ya, setelah saya foto-foto, saya kirim ke beberapa saudara karena saya terlalu senang. Juga kirim ke rekan-rekan hamba Tuhan, gitu ya. Kirim juga ke keluarga. Ya, terus mereka berespon, kok bisa ketemu dengan orang-orang itu. Nah, setelah itu mereka pulang, masuk ke dalam pesawat charteran dan mereka pergi. Gitu ya. Saya pindah ke pesawat yang lain. Nah, setelah itu semua selesai, saudara, di tengah banyak orang-orang respon, gitu, family respon dan seterusnya, saya kemudian berpikir, lah, saya cuma ketemu mereka itu satu kali itu saja. Cuma beberapa menit, lalu kemudian foto selfie sekian detik, dan setelah itu pergi. Dan akhirnya saya cuma mendapatkan memori, saya pernah ada bersama dengan mereka, dan saya pernah bicara kepada mereka 1 patah dan 2 patah kata. Saya waktu itu bilang sama si Ole Romeni yang cetak gol itu, thank you for the goal, and good luck for the next game. Terus dia bilang, ya thank you mate. Terus ya kami pergi. Ya tapi cuma segitu aja. Setelah berpisah dari bandara itu, saya sama sekali tidak bisa kontak mereka, gitu ya, memang saya siapa gitu. Saya juga tidak punya hubungan sama mereka. Nanti kalau satu kali kami ketemu di bandara yang mana, ketika sama-sama transit, juga kayaknya mereka tidak akan kenal saya. Jadi pengalaman berjumpa dengan timnas Indonesia yang baru saja kalah itu, saudara, itu membuat saya akhirnya berpikir, iya ya, kita ini seringkali kita bisa ketemu dengan idola-idola kita di dalam beberapa waktu yang sangat singkat. Tapi setelah waktu-waktu itu lewat, kita tidak akan bisa punya relasi lagi. Ini bukan hanya kepada idola kita saja, timnas sepak bola, atau juga saudara bisa aplikasikan kepada mungkin orang-orang yang saudara kasihi dan sekarang sudah bersama dengan Tuhan, kita sudah tidak ada lagi punya kesempatan untuk bersekutu dan boleh mengalami mereka. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama pikirkan, saudara, kita ini hidup sebagai orang Kristen ketika kita sudah tidak lagi berada di dalam zaman yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak ada lagi bersama dengan dia. Kita sudah terpisah 25 tahun dari sejak kelahiran dan pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia. Maka pertanyaannya adalah, pada waktu kita menemukan diri kita di dalam posisi seperti itu, bagaimana caranya kita boleh mengalami Yesus Kristus? Ya. Karena kalau kita tidak merenungkan bagian ini, maka relasi kita dengan Tuhan Yesus juga akan sama dengan relasi kita dengan idola kita yang kita cuma lihat di gambar tanpa kita bisa betul-betul punya personal connection dengan dia. Nah, kita akan melihat ya pertanyaan itu, bagaimana hari ini saya boleh mengalami Tuhan Yesus itu di dalam 3 kali perjumpaan yang Yesus Kristus itu berikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Nah, ada 3 perjumpaan yang Yesus Kristus berikan setelah dia bangkit daripada kematian, dan kita akan perhatikan secara sekilas setiap perjumpaan tersebut. Ya, kita tidak bisa masuk ke dalam satu-satu ayat secara spesifik karena waktu kita juga terbatas, tapi saya harap kita semua cukup kenal dengan bagian ini, dan apalagi waktu kita sudah tadi sempat baca, itu boleh mengingatkan apa yang terjadi dengan para murid. Nah, kita akan masuk ke dalam perjumpaan yang pertama, ya. Dan di dalam setiap perjumpaan kita akan belajar melihat satu prinsip penting yang Tuhan itu letakkan di sana. Oke. Nah, perjumpaan pertama ya saudara, yang terjadi adalah perjumpaan antara Yesus Kristus yang bangkit dengan Maria Magdalena di dalam taman tersebut. Ya, kita sudah melihat bagian ini pada minggu yang lalu. Jadi kalau saudara mengingat lagi ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, di sana ada satu perjumpaan antara Yesus Kristus dengan Maria Magdalena yang hari itu menyangka bahwa Yesus Kristus itu masih mati dan mayatnya sudah hilang karena dicuri orang atau dipindahkan oleh si tukang kebun tersebut. Nah, waktu Maria Magdalena, dia akhirnya menyadari bahwa yang di hadapannya itu adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit. Pada waktu Yesus Kristus memanggil namanya, sama seperti gembala yang baik itu mengenali satu persatu dombanya,
maka Maria Magdalena itu mengalami epifani. Dia tahu bahwa dia sekarang ada di hadapan Tuhan. Dan ini yang dikerjakan oleh Maria Magdalena. Yaitu apa? Sama seperti dia tuh kepingin untuk selalu dekat dengan Yesus Kristus. Dia ada di bawah kaki salib Tuhan. Lalu pada waktu Yesus Kristus mati, dia mendekat kepada kubur Tuhan dan berharap paling tidak dia ada di dalam jarak yang sangat dekat dengan mayat Tuhannya. Maka hari itu ketika Maria Magdalena melihat Yesus Kristus itu bangkit, maka yang dia kerjakan adalah apa yang ada di dalam hati yang paling dalam. Yaitu apa? Dia mau untuk menggenggam Yesus Kristus. Dia mau menggenggam Yesus Kristus. Saya percaya ini merupakan salah satu tanda dari iman orang Kristen. Kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena, dia mungkin tidak punya satu pengertian doktrin, satu pengertian tentang teologi yang benar bahwa Yesus Kristus sudah bangkit itu. Ya. Tetapi saudara lihat apa yang dikerjakan Maria Magdalena adalah dari sejak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menurut Injil yang lain di mana ada 7 roh jahat yang diusir dari dalam dirinya. Sampai hari itu dia ada di dalam kubur Yesus Kristus. Yang menjadi isi hatinya cuma itu. Dia mau untuk dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia pegang Tuhan dan dia berusaha untuk membuat supaya Yesus Kristus itu tidak lagi pergi dari dirinya, saudara. Dia tidak punya pengertian teologi yang betul-betul sangat kompleks untuk mencerna kebangkitan, tetapi dia menunjukkan ada satu karakter Kristen yang kita semua harus punya. Dia ingin untuk mendapatkan Tuhan, atau mungkin dalam bahasa yang lebih baik ya, dia ingin untuk selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus itu. Karena dia tahu dia berhutang nyawa, dia ingin untuk bersama-sama dengan dia. Nah, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus pada waktu Maria Magdalena itu berusaha untuk pin down itu, untuk melokalisasi itu, kehadiran Tuhan Yesus supaya terus ada di dalam dekatnya adalah Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan engkau menggenggam aku seperti ini, jangan menyentuh aku. Karena aku harus pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu. Aku harus pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu. Nah, itu merupakan perjumpaan pertama yang kita perhatikan pada minggu yang lalu. Dan di dalam perjumpaan tersebut, maka kita bisa belajar dan kita bisa menemukan satu prinsip penting tentang bagaimana orang Kristen itu bisa mengalami Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan engkau menggenggam aku, jangan engkau menahan aku, karena aku harus pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Itu punya implikasi yang sangat besar di dalam Injil Yohanes. Nah, kalau saya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 14, 15, 16. Berkali-kali Tuhan Yesus, dia mengajar kepada para murid. Nanti pada waktu aku kembali kepada Bapa, pada waktu aku pergi kepada Bapa, maka roh itu akan diutus oleh Bapa dan diutus oleh aku ada bersama-sama dengan engkau. Itu satu prinsip penting. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hari itu kepada Maria, aku harus pergi kepada Bapakku. Itu dengan satu pengertian bahwa karena dia pergi dan hanya karena dia naik ke surga, maka yang namanya roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, itu akan diberikan kepada semua murid, akan diberikan kepada semua orang percaya, dan akan diberikan juga termasuk kepada Maria. Dan di situ, pada waktu nanti Maria dalam hari Pentakosta, dia menerima roh itu turun atas dia, maka Maria mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan di dalam hatinya. Yaitu apa? Untuk dia boleh bersatu dengan Juru Selamatnya, untuk boleh bersatu dengan Yesus Kristus. Nah, ini merupakan satu prinsip utama Bapak Ibu dan saudara sekalian di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Relasi kita dengan Yesus Kristus itu bukan relasi antara fans dengan idolnya. Bukan relasi antara supporter dengan bintang di lapangan yang cuma bisa ketemu dari jauh lalu hanya berjumpa sesaat dan setelah itu tidak ada lagi relasi apapun antara fans, penggemar dan juga bintang yang dia idolakan. Tetapi kalau saudara melihat di dalam kitab suci, dalam Injil Yohanes, relasi antara Yesus Kristus dengan relasi untuk semua orang percaya yang menaruh iman di dalam dirinya, itu relasi yang bersifat personal, bahkan relasi yang bersifat organik. Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kita itu carangnya. Nah, bagaimana kita menjadi carang yang melekat, menetap dan tinggal di dalam pokok anggur? Maka berkali-kali di dalam Injil itu dikatakan apa? Yesus Kristus dia harus naik ke sorga supaya roh yang pernah turun ke atas dirinya
itu diberikan juga kepada kita. Jadi pada waktu Yesus naik ke surga, maka antara kita dengan Tuhan Yesus, meskipun sekarang kita terpisah secara lokasi, tetapi kita somehow, saudara, disatukan dengan kehadiran roh yang sama itu. Pribadi ketiga Allah Tritunggal, Roh Kudus itu yang mengikat kita dengan mengikat pribadi Yesus Kristus. Dan di situ maka kita bisa mengalami yang namanya kehadiran Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita, kalau saudara bertanya gitu ya, oke, saya adalah orang yang saya tahu saya sudah menerima Yesus Kristus. Dan karena saya percaya kepada Injil yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka saya tahu berdasarkan firman Tuhan, saya sudah mendapatkan roh itu di dalam hidup saya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, dari mana saya boleh mengerti tanda-tanda orang yang betul-betul sudah mendapatkan roh Yesus Kristus tersebut? Kalau memang saya hanya bisa berelasi dengan Yesus Kristus melalui kehadiran Roh Kudusnya setelah dia naik ke surga, dari mana saya boleh menguji diri saya bahwa saya sungguh-sungguh sudah punya itu, kehadiran daripada roh dari Yesus Kristus tersebut? Gimana, saudara? Well, saudara, ada beberapa hal itu. Menariknya begini ya, saudara. Menariknya adalah kita bersyukur karena Yohanes, rasul yang menulis Injil Yohanes, dia itu bukan cuma tulis Injil Yohanes, tapi dia juga tulis kitab yang lain yang membantu kita untuk menjelaskan karakteristik orang yang sudah menerima itu roh Yesus Kristus. Nah, dia menuliskan itu di dalam buku yang berikutnya, yaitu kitab 1 Yohanes. Nah, kita nggak akan buka 1 Yohanes. Tetapi Yohanes itu menulis di dalam kitab 1 Yohanes, paling tidak ada 3 macam tanda supaya kita boleh menguji diri. Apakah betul kita itu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karenanya kita dipersatukan dengan Dia melalui rohnya. Ya. Nah, 3 tanda itu apa saja? Tanda pertama yang dikatakan oleh Rasul Yohanes untuk kita boleh menguji diri adalah, pertama, sebagai orang Kristen, apakah kita itu bertumbuh di dalam yang namanya Christological conviction? Apakah kita sebagai orang Kristen itu kita makin lama makin bertumbuh mengenal keagungan dan juga kompleksitas dari siapakah Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Inilah tanda yang pertama dan merupakan tanda yang paling penting. Kalau kita sudah mengatakan bahwa kita ini percaya kepada Yesus Kristus dan kita punya itu, kita punya apa? Kita punya roh Tuhan diberikan kepada kita, maka hal pertama yang terjadi dalam hidup kita adalah kita mulai ada yang namanya kehausan untuk mengenal Yesus Kristus makin lama makin dalam. Kita tidak akan puas hanya berhenti kepada satu momen pengalaman ketika kita percaya kepada Dia dan setelah itu selesai. Tidak. Tapi Alkitab itu mengatakan karena kita itu punya roh dari Tuhan. Kita punya roh daripada Yesus Kristus. Maka kita dimampukan untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Yahweh. Tapi juga sekaligus kita dibawa untuk satu langkah demi satu langkah, kita makin melihat ternyata Yesus Kristus itu semakin lama itu semakin besar dan juga semakin indah. Satu kali ya di dalam Injil maka Tuhan mengatakan, aku adalah pokok anggur, nanti semua carang-carang yang melekat kepada aku akan bersihkan supaya mereka makin berbuah banyak. Nah, bagaimana membersihkan? Bagaimana caranya pruning? Kalau saudara melihat pokok anggur yang baru dibersihkan, maka saudara akan temukan bahwa hampir semua daun-daun yang melekat dalam pokok anggur itu tidak ada. Yang saudara lihat itu hanya sebagian besar dari pokok anggur itu sendiri yang saudara bisa lihat ketika satu pokok anggur itu dipruning. Ketika cabang-cabang dan semua ranting-ranting itu dibersihkan, maka hal yang paling utama yang orang langsung lihat itu apa? Itulah pokok anggur itu sendiri, saudara. Ya, bukan daunnya karena sudah tidak ada dan juga mungkin juga bukan buahnya karena dia sedang dibersihkan. Nah, ini merupakan satu prinsip penting di dalam kita menguji diri. Waktu kita mengatakan bahwa saya orang Kristen, maka tanda pertama adalah saya makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Saya makin dibersihkan. Saya seperti carang yang akhirnya Tuhan potong sana kemari untuk saya makin berbuah. Dan pada waktu hidup saya semakin lama semakin dipotong, maka yang paling kelihatan itu adalah siapa? Saya tidak lagi melihat diri saya, tapi saya semakin melihat yang namanya Yesus Kristus. Ya, itu adalah tanda pertama. Tapi itu bukan satu-satunya tanda yang diberikan oleh Rasul Yohanes. Tanda yang kedua yang Yohanes itu berikan di dalam kitab 1 Yohanes,
Selain kita bertumbuh di dalam mengenal Yesus Kristus itu siapa bagi kita, kita makin bisa mengatakan seperti Yohanes Pembaptis, dia makin besar dan aku makin kecil. Tapi tanda yang kedua juga kita bertumbuh di dalam yang namanya etika Kristen. Ya, bukan cuma sekedar Christological conviction, bukan hanya sekedar pengertian kristologis, tapi kita juga bertumbuh di dalam etika Kristen. Bagaimana saya sebagai orang Kristen, saya semakin lama semakin hidup makin suci, makin mirip dengan Tuhan yang dia sudah mati buat saya. Ada replikasi karakter, saudara. Ada karakter Tuhan yang itu seperti kemudian dibentuk ulang di dalam diri saya. Karena apa? Karena oleh roh yang sama, saya dilekatkan dan saya dipersatukan dengan diri Tuhan yang mengasihi saya. Nah, itu merupakan tanda yang kedua. Pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen, maka harusnya kita mulai melihat hidup kita tuh semakin lama semakin diubah. Saya diubah bukan semata-mata karena saya dididik di dalam satu keluarga yang memang punya sistem yang sangat baik, sehingga otomatis karakter-karakter baik itu muncul. Ya. Anak yang dididik dengan sopan santun dia sampai besar, most likely dia juga akan tetap sopan, dia bisa self-control, dia bisa mengerjakan hal-hal yang oleh masyarakat dipuji dengan sangat baik. Tapi itu bukan merupakan karakter Kristen yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Karakter Kristen yang sesungguhnya, yang namanya cinta kasih, kesabaran, dan seterusnya, itu tidak tergantung kepada pembentukan keluarga. Itu tidak tergantung semata-mata kepada apa? Kepada temperamen kita. Tapi setiap karakter Kristen yang muncul secara natural, karena saya sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, itu muncul dari mana? Itu pertama-tama muncul dari persekutuan saya dengan Tuhan. Saya bisa melihat bahwa ketika saya dikasihi, berapa berharganya diri Tuhan untuk hidup saya. Dan karena itu memunculkan satu motivasi dan dorongan untuk saya mereplikasi, untuk saya hidup taat semakin lama semakin mirip dengan Tuhan yang mengasihi saya. Lalu karakter yang ketiga, saudara, hal ketiga yang menjadi ciri orang yang sudah menerima roh Tuhan itu menurut kitab 1 Yohanes adalah apa? Adalah orang tersebut dia belajar untuk mengasihi satu sama lain. Itu merupakan satu karakter yang sangat penting lagi untuk Injil Yohanes. Tuhan Yesus itu mengatakan, aku punya domba-domba, aku mengasihi domba-dombaku. Nah, istilah domba itu karakter Kristen. Ya. Kita itu saudara, kita tidak kita tuh digambarkan sebagai domba dengan asumsi bahwa kita itu akan senantiasa ada di dalam satu persekutuan. Itu yang namanya domba. Ya, gak ada yang namanya domba itu dia pergi sendirian. Itu serigala yang pergi sendirian. Tapi yang namanya domba, even serigala pun mereka juga gak selalu pergi sendirian itu. Ada satu pack of wolves yang mereka pergi bersama-sama. Nah, kita ini domba. Dengan sangat spesifik Tuhan Yesus mengatakan kita itu seperti binatang yang kita tidak berdaya kalau kita tidak punya shepherd dan kita tidak punya sesama domba yang lain. Itu karakter yang ketiga. Jadi kalau saudara melihat apa yang dikatakan Yohanes, saudara bisa menguji diri saudara. Apakah kita tuh semakin lama semakin jelas sih melihat Tuhan Yesus itu siapa? Ataukah justru di tengah semua kesibukan ya, di tengah semua usaha kita untuk survive, untuk ya lebih maju di dalam pendidikan, pekerjaan, maka yang namanya Yesus Kristus semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin tidak relevan, dan semakin lama semakin dirasakan mengganggu seluruh jadwal dan juga ambisi saya. Yaitu hal yang pertama, Christological conviction. Siapakah Yesus Kristus semakin besar, lalu Kristen karakter itu juga semakin bertumbuh dan juga saya lebih punya relasi yang dalam dengan sesama orang Kristen. Nah itu hal yang pertama. Bagaimana kita bisa mengalami Yesus Kristus? Hal yang pertama adalah pada waktu kita memperoleh roh dia, karena dia sudah naik kepada Bapa. Saya memperoleh roh itu dan seumur hidup saya ada di dalam relasi secara organik dengan Yesus Kristus. Yang saya bisa setiap saat berjumpa dan bersekutu dengan dia di dalam yang namanya kehidupan saya. Melalui doa, melalui hal yang lain. Itu perjumpaan yang pertama. Lalu sekarang kita akan lihat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjumpaan kedua yang Tuhan Yesus itu kerjakan. Nah, perjumpaan kedua yang Tuhan Yesus itu kerjakan, itu ada di dalam ayat yang tadi kita baca. Ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Alkitab mengatakan seperti ini. Setelah hari itu hampir selesai,
pada waktu di pagi hari, pada waktu pagi-pagi benar, ketika Maria Magdalena datang ke kubur dan Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, maka di dalam bagian yang kedua kita melihat bahwa di hari yang sama, maka Yesus Kristus itu datang kepada siapa? Datang kepada murid-muridnya. Saya bacakan ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berarti masih hari yang sama, menjelang jam 6 sore. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena di minggu kebangkitan tersebut. Lalu menjelang jam 6 sore ketika hari itu sudah hampir habis, menurut penanggalan Yahudi, maka Tuhan Yesus dia menampakkan diri sekali lagi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka ada di dalam persekutuan itu. Para murid, at least 10 murid itu, mereka ada 10 murid tersebut mereka ada di dalam satu tempat dan Tuhan Yesus dengan ajaib dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan pada waktu Tuhan Yesus Kristus hadir, dia menunjukkan bekas paku di tangannya dan bekas luka di lambungnya dan Tuhan mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, bukan kebetulan saya percaya. Waktu Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada para murid itu masih di dalam hari kebangkitan yang sama. Nah, saudara masih ingat minggu yang lalu, hari kebangkitan itulah hari apa? Itulah hari pertama minggu itu. Itu merupakan satu hari ketika semua orang berkumpul dan boleh menikmati kebangkitan Yesus Kristus. Dan di hari yang sama, setiap hari pertama minggu itu menjadi satu hari yang dikhususkan oleh orang Kristen sepanjang segala zaman untuk mereka akhirnya boleh berkumpul dan boleh beribadah kepada Yesus Kristus. Bapak udah saudara sekalian. Dengan kata lain, waktu kita sekarang hari ini beribadah dan kita menyanyikan pujian kepada Yesus Kristus, kita mendengarkan firman-Nya, ini merupakan tradisi yang sudah dikerjakan oleh para rasul dan para murid dari sejak abad yang pertama. Dari sejak hari itu mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus hadir pada hari ke-8. Tuhan Yesus hadir pada hari yang pertama di minggu yang baru. Satu kali ada satu orang politician dari politisi Romawi yang dia tulis surat kepada Kaisar Tiberius. Ceritanya, saudara, dia mau kasih tahu kepada Kaisar, dia mau kasih report, dia mau kasih laporan bagaimana dia di dalam daerahnya di Asia Minor, dia sudah menangkap begitu banyak orang-orang Kristen dan dia sedang paksa mereka untuk meninggalkan Yesus Kristus dan mulai beribadah lagi kepada dewa-dewi Romawi. Nah, orang itu bernama Pliny the Younger. Dan Pliny the Younger di dalam suratnya yang hari ini kita masih bisa baca, dia mengatakan kepada Kaisar Tiberius, inilah caranya bagaimana aku tahu mereka adalah orang-orang Kristen. Karena mereka selalu berkumpul pagi-pagi pada hari pertama minggu dan mereka menyanyikan himne kepada Kristus. Sama seperti seolah-olah mereka menyanyikan himne kepada Allah. Dan mereka tangkap satu persatu orang-orang Kristen yang ditemukan berkumpul pada hari Minggu dan menyanyikan him kepada Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh para rasul itu diteruskan oleh orang-orang Kristen di abad pertama sampai hari ini. Nah, satu hal yang kita harus belajar, prinsip penting dalam bagian ini. Pada waktu Yesus Kristus dia menampakkan diri kedua kalinya, dia menampakkan diri di mana? Di dalam ibadah komunal itu. Di dalam persekutuan pada hari yang Tuhan itu khususkan. Di dalam satu hari ketika Yesus Kristus itu akhirnya memberikan berkat secara khusus. Yaitu di mana? Pada waktu murid-muridnya itu berkumpul. Nah, ini merupakan satu event, satu sarana untuk orang itu boleh berjumpa dengan Yesus Kristus kembali. Ya, melalui yang namanya ibadah komunal. Jadi kalau saudara memperhatikan, Thomas tidak ada di dalam persekutuan hari itu. Ya, karena Thomas dia tidak hadir di dalam persekutuan antara orang-orang percaya
pada hari yang sama ketika Yesus Kristus bangkit, maka dia gagal mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia akan dapat lagi kapan? Kapan Thomas itu akan berjumpa dengan Yesus Kristus? Dia harus tunggu pada hari pertama minggu itu yang berikutnya. Baru dia join bersama dengan para murid dan bersama-sama dengan para murid dia melihat Yesus Kristus itu tampak. Sekali lagi, selalu saudara, setiap kali orang Kristen itu beribadah di dalam hari yang Tuhan khususkan, ada hadirat Tuhan yang khusus yang Tuhan berikan. Ada berkat yang baru yang Tuhan berikan. Ya, saudara lihat di dalam setiap catatan para rasul. Setiap orang Kristen berkumpul di dalam hari Tuhan, ada berkat Tuhan itu yang diberikan. Dan itu merupakan cara kedua di mana orang itu boleh mengalami Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui persekutuan antara para muridnya di mana firman Tuhan itu diberitakan. Nah seringkali ya kalau saudara punya anak, terus anak saudara mulai sekolah minggu, lalu saudara mulai cerita tuh tentang yang namanya sorga, tentang pengampunan dosa, tentang kebangkitan orang mati dan hidup yang akan datang. Kadang-kadang mereka bisa nanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti itu ya di sorga, ada nggak yang namanya kucing saya itu? Kucing saya yang kemarin minggu hilang dan mungkin sudah mati ketabrak, mungkin nggak saya masih di sorga? Mungkin nggak nanti pada waktu satu kali saya berjumpa dengan Tuhan, masih ada apa itu Nintendo Switch atau PS5 atau whatever yang orang itu boleh nikmati. Orang itu pikir, khawatir. Kalau nanti saya di sorga, lalu saya tidak menemukan hal-hal yang mendatangkan sukacita di dalam dunia ini, maka alangkah membosankannya sorga itu. Ya, saudara. Nah, cara pikir seperti itu, cara pikir seperti ini. Jadi kita tuh berusaha untuk membayangkan sorga melalui kenikmatan-kenikmatan yang kita alami di dunia, lalu kita proyeksikan ke atas tuh. Ya, saya harap kalau saya hari ini boleh main PS, kalau hari ini saya boleh menikmati, misalnya Johann Sebastian Bach itu, atau jam tangan atau pertandingan sepak bola gitu. Saya harap nanti di sorga masih ada pertandingan sepak bola gitu. Antara ini klub Kristen dari gereja ini lawan klub Kristen dari sebelah mana gitu. Saya harap saya bisa nonton seperti itu. Nah itu adalah membayangkan sukacita sorgawi dari proyeksi yang saya boleh nikmati di sini. Saya tembak ke atas dan saya sangat kecewa kalau nanti pada waktu saya sampai sana, saya tidak ketemu kucing saya tidak ketemu PS5 dan saya tidak ketemu apapun yang mendatangkan kebahagiaan dalam bagian ini. Tapi saya mesti mengerti bahwa pada waktu kita itu sekarang ini ngomong tentang yang namanya gereja, maka saudara mesti melihat bahwa gereja itu adalah satu institusi yang saudara pasti jelas akan temukan di dalam sorga. Pasti. Saudara tinggal baca apa yang dikatakan Yohanes dalam kitab Wahyu. Pada waktu dia melihat tahta, ada yang duduk di sana dan anak domba di sebelahnya. Dia melihat semua orang percaya itu berkumpul di sekitar tahta dan semua orang percaya itu akhirnya menyembah Allah dan menyembah Sang Anak Allah yang sudah menyerahkan nyawanya. Itu apa? Itu adalah visi tentang sorga. Nah sekarang pada waktu kita bertumbuh sebagai orang Kristen dan kita mau mengerti apa itu hidup kekal, sukacita abadi bersama dengan Tuhan, maka kita tidak harusnya membayangkan sukacita yang di sini itu ditembak ke atas, tapi kita mesti mengerti cara yang sebaliknya. Yaitu apa yang menjadi visi di sorga sana, itu harusnya menjadi bagian yang kita itu hidupi di sini. Gitu ya. Nah, again ya, saya tidak tahu apakah ada PS5 dan ada kesebelasan sepak bola di sorga sana. Itu bisa ada, bisa tidak itu. Most likely tidak ada, most likely mungkin tidak ada. Tapi yang satu hal yang kita harus jelas. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, di mana kita boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus di sorga nanti, maka saudara bisa mencicipi hal itu di sini. Di mana? Di dalam persekutuan dengan orang percaya. Saudara suka atau tidak suka, saudara setuju atau tidak setuju, maka yang namanya gereja lokal yang lemah ini merupakan satu cicipan sorgawi, saudara. Cicipan sorgawi. You believe it or not itu. Ya mungkin susah dipercaya, tapi itu dikatakan oleh kitab suci. Satu kali kelak kita akan berjumpa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kumpulan orang percaya. Dan itu kita sekarang boleh alami di dalam fraction yang sangat kecil melalui gereja kita yang sederhana ini. Alkitab sekali lagi mengatakan, bagaimana kita boleh berjumpa dan mengalami Tuhan Yesus pada waktu kapan? Pada waktu kita ada di dalam persekutuan dengan orang percaya. Tidak cukup kita punya roh Tuhan dan kita sendirian. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan itu memberikan hadirat yang khusus pada kita. Di dalam setiap hari kita berkumpul di hari Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Nya dan memperingati yang namanya kebangkitannya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya perhatikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus pada waktu dia berjumpa dengan para murid, ini yang dia kerjakan. Dia memperlihatkan lukanya dan dia mengucapkan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu adalah esensi dari yang namanya persekutuan Kristen. Persekutuan Kristen atau ibadah Kristen itu apa? Ibadah Kristen itu berarti kita sekali lagi melihat, memperhatikan luka Tuhan yang dia pernah kerjakan untuk kita. Dan sekali lagi kita menerima damai sejahtera yang berasal dari luka yang pernah Tuhan itu alami. Itu persekutuan Kristen. Tanpa ada yang namanya pemberitaan tentang salib Yesus Kristus, maka yang namanya persekutuan Kristen, yang namanya ibadah Kristen, itu mungkin hanya menjadi kayak seminar-seminar motivasi. Yang membedakan ibadah orang Kristen dengan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan yang lain adalah apa? Karena di dalam setiap perkumpulan orang Kristen kita sekali lagi dibawa untuk menikmati itu. Luka-luka Kristus yang mendatangkan kemenangan pada kita dan kita dibawa untuk apa? Untuk kita boleh melihat damai sejahtera yang muncul dari luka tersebut. Nah, saudara perhatikan ya, waktu Tuhan Yesus dia ada bersama dengan para murid, maka yang ditawarkan orang-orang yang menerima tawaran Tuhan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang gagal itu. Itu tidak diberikan kepada orang-orang yang kelihatannya setia dan menang. Kelihatan menang. Tapi diberikan kepada orang-orang yang gagal. Dan betapa saudara, waktu saudara melihat bagian ini ya, kita boleh menjadi satu orang yang semakin lama semakin Tuhan bentuk. Kita menyadari bahwa hidup kita di dalam satu minggu itu pun juga banyak kegagalan. Banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Ada hal-hal kejatuhan-kejatuhan yang kita alami, baik kejatuhan pribadi yang sangat rahasia, sampai dengan kejatuhan-kejatuhan yang orang itu bisa lihat dan orang itu bisa amati. Tapi kalau saudara perhatikan, di mana saudara boleh mengalami kembali cinta Tuhan? Jawabannya adalah saudara datang ke dalam persekutuan ibadah orang Kristen untuk saudara menikmati lagi yang namanya luka dan tangan Yesus Kristus dibuka untuk saudara dan panggil saudara untuk kemudian pulang. Ibadah Kristen itu beda dengan semua perkumpulan yang lain karena ada luka Yesus Kristus dan juga ada damai sejahtera yang diberikan. Tetapi sekali lagi, waktu gereja mengalami kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadahnya, waktu kita mengalami kebangkitan Tuhan dan waktu kita mendengar Tuhan berfirman, meneguhkan kita di dalam cinta kasih-Nya itu, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Waktu kita mendapatkan afirmasi dari cinta Tuhan kepada kita, maka hal berikutnya yang kita harus sadar, bagaimana caranya gereja makin mengalami kehadiran Tuhan, itu adalah pada waktu gereja itu ada di dalam misi. Waktu ada di dalam misi. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita perhatikan ya, pasal yang ke-20, masih di dalam perikop yang sama, ini dikatakan oleh Tuhan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tidak cukup Yesus Kristus itu hanya hadir di tengah-tengah ibadah, tapi juga berikutnya pada waktu gereja ingin mengalami kehadiran Yesus Kristus, kita harus berpartisipasi di dalam misi Tuhan. Ya. Waktu kita mendapatkan roh itu, dan roh itu mereplikasi kehidupan kita supaya mirip kehidupan Tuhan Yesus, dan roh itu menyatukan kita di dalam ibadah orang Kristen. Tuhan hadir secara khusus dan Tuhan ya membuat isi hati kita itu sama dengan isi hati Dia. Ya coba, untuk kita boleh diutus sama seperti Yesus Kristus diutus Bapa. Demikian juga gereja diutus untuk mengkabarkan kabar baik tersebut. Hari Sabtu kemarin ya, seperti biasa, saya ikut masterclass. Terus masterclass itu adalah satu forum di mana Pendeta Stephen Tong dia kumpulkan semua hamba Tuhan dan juga pengurus dari setiap cabang untuk duduk bersama-sama dan dengerin itu prinsip-prinsip pelayanan yang dia selalu ingatkan. Dan Pak Tong itu kemarin mengatakan hal seperti ini. Dari semua silsilah keluarga Tong, saya adalah orang yang paling tua itu, 85 tahun kemarin. Itu orang Tong yang paling tua, 85 tahun. Dan Pak Tong itu mengatakan satu kalimat. Saya tidak yakin pada waktu satu kali nanti saya mati, maka penginjilan yang dikerjakan oleh sinode kita itu akan masih sama. Dia mengatakan, saya pikir setelah waktu saya lewat, maka yang namanya penginjilan itu akan kurang 60%. Saya sama sekali tidak lihat ada orang yang Tuhan bangkitkan untuk menggerakkan dengan gairah yang sama. Terus
Pak Atong itu ucapkan satu kalimat seperti ini untuk menjadi tantangan buat semua orang. Dia tanya seperti ini, kamu dulu menjadi orang Kristen, waktu engkau diselamatkan menjadi orang Kristen, apakah engkau diselamatkan karena engkau mendengarkan ajaran dari teologi reform, ataukah engkau diselamatkan karena engkau mendengarkan proklamasi Injil? Cuma itu ditinggal. Kita sekarang punya banyak scholars, kita punya banyak orang-orang yang semakin lama semakin mendalami akademik, teologi, dan filsafat, dan seterusnya. Tapi berapa orang yang betul-betul mau berjuang untuk misi itu, untuk isi hati Tuhan direplikasi lagi. Dan tantangan itu, saudara, were you saved because you listen to reform teaching, or were you saved because you listen to the proclamation of the gospel? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kita belajar sekali lagi bahwa waktu Tuhan itu hadir secara khusus, maka dia hadir di dalam siapa? Dia hadir bukan hanya terbatas kepada individu di mana roh Tuhan diberikan, tapi dia juga hadir di dalam persekutuan person Kristen seperti ini, di mana roh Tuhan bekerja dan luka Tuhan itu dibuka dan kita boleh menikmati damai sejahtera sambil kita didorong untuk kita terlibat di dalam yang namanya misi. Ya, kalau saudara kehilangan salah satu dari ini, saudara tidak akan bisa mengalami kepenuhan dari hadirat Tuhan. Saudara hanya mau menjadi orang Kristen yang individual, hanya mau menjadi orang Kristen yang betul-betul lone wolf, cuman saya dengan Tuhan, saudara tidak mungkin bisa mengalami kepenuhan yang utuh di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara hanya kemudian mendompleng pengalaman rohani saudara kepada gereja, tanpa saudara sendiri punya pengalaman yang personal tentang diri Tuhan, saudara juga tidak mungkin mengalami kepenuhan hidup orang Kristen. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hal yang ketiga. Perjumpaan yang ketiga adalah perjumpaan dengan Thomas. Saudara perhatikan ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Atau sampai ayat yang ke-31 sekalian ya. Ayat ke-24 sampai ayat yang ke-31. Ini adalah perjumpaan yang ketiga yang Yesus Kristus itu kerjakan. Dan sekali lagi saudara perhatikan perjumpaan ini itu terjadi di dalam hari yang ke-8. Lagi pada hari Minggu, hari pertama dari minggu yang baru, itu Tuhan menampakkan diri kepada para murid ketika semua pintu itu terkunci. Nah, ini juga merupakan satu argumen kenapa kita sebagai orang Kristen, kita tidak percaya bahwa ada orang yang menggantikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini merupakan satu keberatan dari kita sebagai orang Kristen untuk membantah bahwa yang mati itu dikatakan bukan Yesus Kristus. Ya. Karena apa? Karena hari itu ketika para murid berkumpul di ruangan yang tertutup, maka mereka mengenali Yesus Kristus itu kemudian hadir secara ajaib dengan tubuh yang menembus tembok. Kalau yang mati dari kayu salib itu bukan Tuhan Yesus dan dia tidak bangkit, maka tidak mungkin dia bisa secara ajaib menembus ruangan yang tertutup itu. Saudara. Tapi anyway, sekarang kita masuk ke dalam perjumpaan yang ketiga, perjumpaan dengan Thomas. Nah, Thomas ini merupakan satu pribadi yang unik yang pada waktu hari di mana para murid berkumpul, dia tidak ada di situ. Ya. Alkitab mengatakan cuma 10 orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit. Thomas tidak ada. Nah, Thomas akhirnya pada waktu dia mendengar para murid yang lain mengatakan, kami sudah melihat Tuhan, Tuhan sudah bangkit. Thomas tidak percaya dan Thomas kasih tantangan. Kalau aku tidak memasukkan jariku ke dalam luka di tangannya dan di luka di lambungnya, aku tidak akan percaya. Gimana kita mesti memahami bagian itu? Ya saudara, kalau saudara baca dunia Injil Yohanes gitu ya, maka Thomas ini merupakan satu figur yang kontroversial. Orang mengatakan ya dia orang yang kurang percaya, orang yang lain mengatakan enggak, dia orang yang inilah, orang yang masuk akal. Nah, saya sendiri termasuk orang ya saudara, pada waktu melihat bagian tentang Thomas, saya masih melihat apa yang dikatakan oleh Thomas itu not necessarily dia salah loh. Ya. Thomas itu tidak sepenuhnya salah. Pada waktu dia minta pengalaman secara fisik untuk berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, bahkan dia mau uji tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Karena kalau saudara perhatikan, kita mundur lagi kepada dalam pasal yang pertama Injil Yohanes misalnya. Andreas dan juga Yohanes, mereka mencari Rasul Petrus dan mereka mengatakan, kami sudah menemukan Mesias. Lalu Petrus dia lari mencari Yesus Kristus. Lalu Filipus, dia berjumpa dengan Nathanael di bawah pohon.
Dan Filipus mengatakan, kami sudah berjumpa dengan orang yang diceritakan dalam kitab Musa. Nathanael tidak percaya, lalu Filipus mengatakan kepada Nathanael, come and see. Lalu kemudian Nathanael dia pergi dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Coba perhatikan itu, setiap kali orang itu mendengarkan kesaksian tentang Yesus Kristus, dia selalu mendapatkan undangan come and see. Datang dan lihat, datang dan lihat. Akhirnya orang itu datang dan berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri dan dia mulai dengan satu confession yang baru. Kalau saya perhatikan kepada para murid, saya juga temukan pola yang sama. Ya, pola yang sama. Waktu Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit, dia lari kepada para murid dan dia mengatakan, aku sudah melihat Tuhan. Ya. Tapi kalau saya lihat lagi, para murid ketika mereka sudah mendapatkan kabar dari Maria Magdalena bahwa dia sudah melihat Tuhan, mereka masih ada di dalam satu ruangan yang terkunci tersebut sampai akhirnya mereka melihat Tuhan itu sendiri. Jadi selalu ada pola itu, come and see. Mereka mendengar dan mereka melihat, mereka mendengar dan mereka melihat. Sampai kemudian kita tiba di dalam urusan dengan Thomas. Thomas dia sudah mendengar daripada murid, tapi berbeda dengan semua murid yang lain, Thomas dia tidak melihat Yesus Kristus itu bangkit. Ya. Jadi waktu Thomas mengatakan, aku perlu lihat Tuhan itu bangkit, karena dia adalah bagian dari generasi pertama. Bahkan aku perlu mengecek tubuh kebangkitannya. Saya percaya itu merupakan satu bagian yang masih di dalam batasan yang wajar. Bapak Ibu sekalian. Karena itu pola di dalam setiap Injil Yohanes. Nah, sampai akhirnya pada waktu hari itu Yesus Kristus dia tampil kembali, dia menampakkan diri kepada Thomas, maka Thomas melihat Yesus Kristus yang bangkit dan Thomas keluarkan pengakuan iman tersebut. Sekarang dia bukan hanya dengar, tapi sekarang dia juga lihat dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan my Lord, my God. Atau dalam bahasa Yunaninya ya. O kurios. Mu ho theosmu. Yahwehku dan juga Allahku. Itu satu-satunya kali pengakuan iman yang dengan sangat tepat menggambarkan identitas siapakah Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalimat itu secara eksistensial muncul itu di dalam mulutnya Thomas. Ya Tuhanku, Yahwehku dan adalah Allahku. Itu pertama keluar dari mulut Thomas ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, berbahagialah sekarang orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara, bagian itu berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, itu dikatakan setelah semua orang di dalam generasi pertama para rasul itu mereka mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan dan akhirnya mereka melihat tubuh Tuhan yang baru. Setelah itu Tuhan mulai dengan satu generasi yang berikutnya, generasi orang-orang yang di luar generasi para rasul. Sekarang setelah semua para rasul yang mereka pernah dengar dan mereka melihat, mereka betul-betul convinced, Yesus Kristus sudah bangkit. Sekarang iman mereka yang didasarkan atas bukti kebangkitan itu, iman mereka yang didasarkan atas pengalaman mereka pernah lihat, mereka bahkan mungkin ya pernah sentuh, itu ada ditransfer melalui kesaksian mereka, melalui kesaksian oral mereka dan melalui kesaksian tertulis yang kita temukan di dalam Injil Yohanes. Jadi karena semua para murid di dalam generasi pertama, mereka secara eksistensial, secara eksperiensial, mereka sudah mendengar dan mereka sudah melihat dan mereka sekarang tempatkan kesaksian itu, maka kesaksian dari sekian banyak orang-orang para murid yang pertama, itulah menjadi satu kesaksian yang boleh dipercaya oleh orang-orang Kristen di dalam zaman berikutnya. Karena apa? Karena semua para murid yang dulu pernah ragu-ragu, mereka pernah melihat dan mereka akhirnya percaya. Karena apa? Karena semua para murid yang mereka pernah ragu-ragu, bukan hanya mereka percaya, tapi mereka juga mengkonfirmasi iman mereka yang didasarkan pada perjumpaan dengan Yesus Kristus, itu dengan mereka meletakkan nyawa mereka sendiri. Jadi akhirnya pada waktu kita membaca akhir dari Injil Yohanes, di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan bahwa semua hal ini itu dicatat supaya kamu yang membaca, kamu boleh percaya. Waktu orang baca dan orang akhirnya percaya kesaksian setiap para murid dan mereka dikatakan mereka boleh percaya dan mereka boleh terima hidup yang kekal. Itu percaya seperti apa? Itu percaya sama seperti para murid itu betul-betul percaya
Yesus Kristus itu sudah bangkit dan sudah menampakkan diri. Dengan kata lain ya saudara, pada waktu kita ingin mengerti bagian yang ketiga, bagaimana kita mengalami Yesus Kristus. Bukan hanya karena kita sudah mendapatkan roh itu, dan roh itu yang menyatukan kita dengan pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, bukan hanya kita diberikan satu komunitas orang percaya, di mana Yesus Kristus hadir secara khusus. Tapi juga yang ketiga, kita menerima apa? Kita menerima yang namanya firman yang tertulis itu. Sebagai embodiment dari pengalaman mereka berjumpa dengan Kristus dan pengalaman mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus di dalam setiap lembar firman Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat bagian ini, inilah 3 hal yang kita sebagai orang Kristen miliki untuk kita makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita punya Roh Kudus, kita punya komunitas orang percaya, dan kita punya firman Tuhan yang Tuhan itu berikan kepada kita. Dan firman itu adalah firman yang bukan hanya sekedar bayangan dan imajinasi orang, tapi betul-betul merupakan tuntunan Roh Kudus sendiri berdasarkan perjumpaan-perjumpaan orang itu dengan Yesus Kristus. Ya, bila kiranya kita sebagai gereja, kita makin boleh bertumbuh, makin mengasihi Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang memperlakukan Tuhan Yesus berbeda dengan kita memperlakukan orang-orang yang tidak sengaja kita ketemu, tapi kita boleh berjumpa dengan Kristus itu secara teratur di dalam firman, di dalam komunitas orang percaya, dan juga khususnya di dalam union kita, persatuan kita dengan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami lagi bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar ya Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang kami betul-betul mengalami persekutuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami sekalian supaya kami boleh menjadi orang-orang yang makin lama makin bertumbuh setelah kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk roh-Mu yang Kau berikan, untuk komunitas orang Kristen di mana kami boleh bertumbuh, di mana kami boleh mencicipi dunia akan datang itu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu, tempat Engkau menaruh perkataan-Mu kepada kami. Mohon kiranya Tuhan yang berkati kami dan Tuhan yang berikan kami kehausan untuk kami semakin berjumpa dengan Tuhan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.